Terima kasih. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kota Pekanbaru Riau kini dinyatakan berada di PPKM level 1 setelah beberapa waktu berada di level 3 dan 2. Atas kondisi ini sejumlah kelonggaran pun sudah dijalankan. Meski begitu, masyarakat diminta untuk tetap waspada terhadap penyebaran COVID-19. Terlebih saat ini penambahan kasus mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru, Fernando Sikumbang, akan melaporkan kabar ini untuk Anda. Halo, selamat sore Fernando. Ya Fernando, bisa dijelaskan apa indikator terakhir yang berhasil dipenuhi oleh Kota Pekanbaru sehingga berhasil turun ke PPKM level 1? Oke, terima kasih Siska. Dari hasil rapat yang digelar oleh tim Satgas di Kota Pekanbaru pada hari kemarin, Siska, disampaikan bahwa satu indikator yang sudah tercapai dari tim Satgas di Kota Pekanbaru adalah terkait vaksinasi, Siska. Jadi untuk vaksinasi sendiri memang sudah mencapai 83% secara umum, 83% masyarakat di Kota Pekanbaru yang wajib vaksin sudah mendapatkan suntikan vaksin, Siska. Dan total dari jumlah penerima vaksin secara keseluruhan mencapai 700.000 orang lebih. Jadi bisa dipastikan pihak Satgas menyampaikan bahwa memang mayoritas dari masyarakat di Kota Pekanbaru sudah mendapat vaksin. Memang mereka mengakui bahwa untuk vaksinasi khusus lansia memang masih rendah untuk sampai saat ini, karena memang capaiannya juga cukup rendah di bawah 50%, tepatnya sekitar 48% lebih, Siska. Maka tim Satgas pun berupaya menggesa pemberian vaksin bagi lansia guna mencapai target nasional yakni 60%, Siska, selama 2 pekan ke depan. Maka tim Satgas pun mengimbau kepada puskesmas dan juga layanan kesehatan agar mengoptimalkan pemberian vaksin kepada masyarakat. Dan juga indikator lainnya yakni untuk sampai saat ini selama PPKM level 2 tahap 4 memang terjadi penurunan cukup drastis, Siska, untuk jumlah kasus COVID-19. Kemudian untuk positivity rate dari atau angka penularan itu presentasinya 0, di bawah 0,85% atau di bawah 1%, Siska. Begitu juga dengan untuk bed of atau bor untuk okupansi dari ruang isolasi bagi pasien COVID juga saat ini di bawah 1%, Siska. Oke, Fernando, apakah Pemkot Pekanbaru sudah menyiapkan regulasi baru terkait dengan hal ini dan apakah ada perubahan aktivitas masyarakat? Oke Siska, dari informasi yang saya peroleh dari tim Satgas untuk sampai saat ini, memang suratnya sudah dibuat oleh tim Satgas bahwa surat edarannya, namun memang sampai saat ini untuk publikasi ke masyarakat belum dilakukan, karena memang masih ada sejumlah perubahan yang bakal dilakukan terkait penyesuaian dengan kondisi Kota Pekanbaru saat ini. Namun secara umum kelonggaran-kelonggaran di ruang-ruang publik sudah diterapkan dalam PPKM level 1 ini, karena memang untuk kelonggaran-kelonggaran sudah berlangsung juga sejak PPKM level 2 kemarin yang sudah berlangsung sebanyak 4 tahap, Siska. Dan untuk saat ini memang masyarakat diimbau walaupun ada sejumlah kelonggaran di dalam surat edaran terkait PPKM level 1 di Kota Pekanbaru, masyarakat tetap diimbau untuk waspada terkait potensi penularan COVID-19 di Kota Pekanbaru, karena memang beberapa hari ini terjadi peningkatan kasus, karena biasanya nihil kasus untuk kasus harian atau untuk kasus baru, namun beberapa hari ini sempat ada penambahan sekitar 3 sampai 6 kasus dalam sehari, Siska. Oke, disebutkan tadi ada jumlah kasus harian baru cenderung naik lagi. Lalu apa antisipasi dari Pemkot Pekanbaru agar tidak terjadi lonjakan kasus positif? Siska, dari hasil rapat kemarin memang disampaikan bahwa Satgas nantinya bakal berkoordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan guna melakukan evaluasi atau koordinasi terkait kenaikan jumlah kasus ini. Karena memang
belum dipastikan penyebab dari kenaikan kasus yang berlangsung beberapa hari ini. Namun pihak Satgas bakal melakukan tindakan yang lebih cepat untuk mengambil langkah antisipasi terkait kenaikan kasus yang masih terjadi sampai hari ini. Untuk hari ini saja ada sekitar penambahan 6 kasus dalam sehari. Maka untuk langkah antisipasinya memang masyarakat harus tetap waspada dan tetap mengikuti protokol kesehatan sesuai yang disampaikan oleh tim Satgas. Kemudian untuk aktivitas-aktivitas keramaian memang tetap diimbau masyarakat agar mewaspadai pusat-pusat keramaian dan ruang-ruang publik yang mana lokasi tersebut menjadi tempat potensi penyebaran COVID yang cukup besar. Namun demikian, Siska, untuk saat ini tim Satgas tetap melakukan pengawasan di ruang-ruang publik guna mencegah terjadinya penyebaran COVID. Begitu juga dengan layanan-layanan kesehatan, tetap standby dan juga lokasi isolasi terpadu masih tersedia untuk saat ini. Sehingga dipastikan pihak Satgas mengambil langkah antisipasi guna mencegah terjadinya lonjakan kasus jelang akhir tahun ini. Begitu, Siska. Baik, Tribuners, untuk lebih lengkapnya, kami akan menampilkan pernyataan lengkap dari Kepala Pelaksana BPPD Kota Pekanbaru, Sarman Chandra. Berikut tayangannya untuk Anda. Ini disampaikan oleh Pak Ahmad tadi ya, bagaimana kita lihat sendiri ada tren beberapa hari yang lalu kita 0 dan beberapa hari kemudian kita dapat kasus yang ada 4, ada 3. Ya ini harus telah dipertanyakan kepada dinas terkait, khususnya dinas kesehatan ya. Mungkin beberapa hari ke depan kami akan pertanyakan kembali kepada dinas kesehatan apa penyebab dari hal tersebut ya. Apakah terjadinya kelonggaran daripada pembatasan masyarakat, tetapi tadi kami sampaikan kepada khususnya ke camat, salah seorang camat tadi, bagaimana tempat-tempat keramaian tetap dijaga oleh camat beserta jajaran yang di bawah, baik itu dari TNI dan polisi yang ada di wilayah bawah. Ini menjadi harapan daripada pemerintah kota khususnya dalam hal adanya terjadi fluktuasi beberapa hari yang lalu. Oke, berarti kita imbau kepada masyarakat untuk waspada ya Pak ya? Ya, tetap mewaspadai karena kita lihat sendiri bahwa dulunya di Indonesia mulai dari 1 kasus mungkin berkembang jadi berapa kasus. Jadi kita harus antisipasi dari yang terkecil ya. Ini yang menjadi harapan kita semua. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.